yang as-sam'u wal basaru. Ya, ini sifat wajib bagi Allah yang ke-11 dan 12, yaitu sama' basar. Kalau bahasa kita mendengar, melihat. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani bi dzatihi ta'ala. Ya, dua sifat ini adalah sifat yang qadim, yang berdiri dengan zatnya Allah. Ya, jadi setiap sifat-sifat yang sebelumnya juga diiringi dengan kata-kata sifatun qadimatun qaimatun. Karena ini kebetulan dua sifat, sifatani qadimatani qaimatani. Di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menyandingkan ya setiap sifat ya dengan kata-kata qadimatun qaimatun ya bizatihi, dengan zatnya Allah. Ya, jadi qadim berdiri dengan zatnya Allah. Maksudnya adalah adik-adik, antara sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena aliran Mu'tazilah menyangkal adanya sifat bagi Allah. Jadi Allah itu qudratun bizatihi, ya, sam'un bizatihi, ya, kemudian kalamun bizatihi, dan selanjutnya. Itu menurut paham orang-orang Mu'tazilah. Jadi Allah itu tidak punya sifat. Alasan mereka, kalau Allah itu punya sifat, ya, berarti ada yang bersama Allah. Ada yang bersama Allah. Dan sifat ini statusnya dua. Bisa jadi sifat ini adalah kudus, baru, atau qadim. Kalau kudus, baru, kalau disandingkan dengan Allah, berarti Allah juga baru. Dan itu mustahil, katanya orang-orang Mu'tazilah. Kalau sifat ini qadim, wah ini fatal lagi katanya. Kenapa? Karena kalau ada yang qadim selain Allah, berarti Allah itu enggak esa. Ada yang qadim selain Allah. Terus gimana? Ya, ulama kita penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menjelaskan kepada kita bahwa sifat itu laisat mustaqillah, tidak terpisahkan bizat, dengan zat, adalah satu kesatuan. Itu tabi'i saja sifatnya. Artinya antara zat dengan sifat tidak bisa dipisahkan. Kalau logikanya sekarang, misalnya saya ganteng. Kira-kira kalau saya tanya sama kalian, sayanya mana, gantengnya mana? Bisa enggak kalian bedakan di mana gantengnya, di mana saya? Kira-kira bisa enggak dipisahkan itu? Kan ganteng itu sifat, ya. Terus yang punya sifat saya. Kira-kira kalau saya tanyakan sama kalian, di mana saya, di mana ganteng, tahu nggak? Di mana itu? Kan nggak bisa dipisahkan. Gantengnya sama di saya, sayanya di ganteng juga. Begitu juga Allah dengan sifatnya itu. Bukan berarti saya menyamakan saya dengan Allah, enggak. Tapi ini sebagai bentuk logika saja supaya cepat paham. Dari antara sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah bentuknya tabi'i. Misalnya ini pintar, misalnya temanmu ini pintar. Pintarnya di mana, temanmu di mana? Tidak bisa kamu pisahkan. Siapa yang pintar? Dia.
Kan begitu? Di mana pintarnya? Ya di dia. Tidak bisa kita pisahkan pintarnya antara pintarnya dengan orangnya, dengan zatnya itu. Nah, ini jawaban kita supaya bisa dipahami sama adik-adik. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan bahwa kalau memang Allah itu punya zat, terus kodim zatnya berarti ada yang kodim selain Allah. Berarti yang kodim banyak. Ya, kalau Ahlus Sunnah bilang Allah itu punya 20 sifat wajib, berarti yang kodim itu 20 plus 1 berarti 21 plus Allahnya. Wah, banyak sekali kan gitu. Berarti tidak esa dong. Nah, jadi jawabannya yang seperti ada. Antara zat dengan sifat tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena zat dengan sifat adalah satu kesatuan. Contoh lagi supaya lebih paham. Sifat api itu panas. Panas tak? Panas. Kira-kira kalau saya tanya, panasnya api itu di mana? Hah? Di ujungnya, di tengahnya, di bawahnya? Kan tidak tahu. Ya, semuanya. Karena antara sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Supaya jangan sampai nanti kena nanti paham-paham yang aneh-aneh. Ya, ini pengetahuan untuk kita semua ya. Kemudian yang berikutnya, yang kasyifu bihimal maujud. Ya. Allah menyingkapi segala yang maujud dengan sifat ini. Dengan sifat sama basar. Allah akan mendengarkan kita. Allah akan melihat kita. Hatta kata hatimu juga Allah mendengarnya. Jadi jangan disepele-pelekan. Jangan nanti lantaran kalian mungkin merasa lagi sendiri terus berbuat semau gue. Toh juga tidak ada yang lihat. Jangan gara-gara temanmu tidak ada di depanmu terus semaunya kalian gibah. Kenapa? Toh juga dia tidak dengar. Kita harus tanamkan dalam hati kita pribadi masing-masing bahwasanya ada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dengan begitu kita mawas diri. Kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ndek semilih-milih jalani. Karena apa? Kita tetap merasa terawasi. Nah itu. Kalau mau jadi santri yang luar biasa, harus tanamkan sifat ini. Harus kita punya sifat ini. Kita tanamkan dalam hati, keyakinan dalam hati. Kita meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar. Karena kalau enggak, kalian rajin belajarnya pas ada ustaz. Kalau enggak ada ustaz, tidur. Atau lalu mekedek. Enggak jelas. Itu. Karena apa? Kita lupa bahwa ada zat yang mendengar dan melihat kita. Nah ini adik-adik. Nah, bagaimana gambarannya? Ya, pendengaran dan penglihatannya Allah itu hatta innahu yasma'u dabiban namlah as-sauda. Hatta innahu yasma'u dabiban namlatis sauda ala sakhratil marlasa. Sehingga Allah itu mendengar bunyi langkah kaki semut yang ada di gurun yang sangat luas. Dan semutnya semut hitam, bukan semut yang terang-terang, semut hitam. Hatta semut hitam yang kecil di gurun Sahara yang luas, ya, di dalam kegelapan malam, ya, fil lailatuz zulma, dalam malam yang gelap gulita, Allah mendengarnya. Yara kulla syai'in ru'yatan syamilah. Allah melihat dengan penglihatan yang jelas, bukan penglihatan saru-saru mara itu. Lamun ite ngengat nani ketua. Coba anda gunung sadai berberuan gunung ti kosolah lengan jauh. Coba lalu juk tu batu jerungkang-jerungkang macam ruwe. Lengan jauh solah. Lagu coba lalu juk tu. Itu menandakan bahwa penglihatan kita ini sangat-sangat ya lemah.
Sangat-sangat lemah. Tidak seperti penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin doang itu yang tahu enggak. Dek, tahu enggak angin? Ndek. Kanti angin di stati kanti keras. Arum sate aja. Bekas angin sate aja ngecok-ngecok lulun kayu teh. Ndek napa angin ruweun anu teh aja. Ndek napa ruweun angin ones angin sate. Dek, ones angin. Angin doang dia tahu enggak. Dek. Nah, itu. Jadi supaya kita bisa membedakan. Nah, bagaimana mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Nah, ya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujika wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan perempuan yang mengadukan nasibnya kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar perkataan atau percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi ini nama suratnya surat Al-Mujadalah. Ya, Mujadalah itu ngadu lah, pengaduan. Jadi asbabun nuzul turunnya surat ini adik-adik supaya kalian ketahui. Dulu di zaman Rasulullah ada perempuan. Perempuannya ini udah agak-agak tua tua deh, anak luwe anak pesok, kamu bahasa Ntiten pesok. Tapi mirisnya setelah usianya agak senja, melen sayang isi semame. Anta sayang isi semame. Dikembe pesok semamen melen merarik Malik boyak sak glowing. Akhirnya apa? Mengadulah kepada Rasulullah. Sedih lalu. Rasulullah meniru gini. Mua kuah pesok-pesok, kulit kuah kerepot. Lamun laik jak masih glowing jak mun tunah kangen. Mu nani waksa pesok-pesok meni mu melen teteh. Saya kira-kira gara-gara pesok. Enggak bertanya begitu. Ya kembali ke pesok ni kan mana? Lamun dek gara-gara ni dek pesok. Saya enggak layak sendik man merarik kancen ni aku glowing. Lagu waktu merarik kancen ni mu pesok cari. Berdua ke anak, mu anak saya tadi. Anak ni si pesok. Anak sarua ke ni. Mas lapo apa sede. Mu nani waktu sede mene mu meleda tete. Mu tunas berembe ya Rasulullah. Nah, itulah pengaduannya. Akhirnya apa? Ya, ditegurlah ya orang itu oleh Rasulullah ya supaya jangan menceraikan istrinya. Lah memilih merarik jangan merarik baik. Lagu dendek sayang seni ini. Dendek kare are. Karena di dalam ajaran Islam ya dendek tekanggo kare are. Dendek tekanggo sia-sia. Nah, tidak boleh. Ya. Artinya kalau mau menikah silahkan menikah lagi. Nah, rombok sarian tak dendek sayang senine. Itu. Itulah surat ini namanya surat Al-Mujadalah, pengaduan. Ya. Lalu ending tolong juk Rasulullah. Dek. Nah, itulah asbabun nuzul daripada surat ini. Dan di sini Allah menjelaskan innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Si ketauk dengan nina sak datang ti, si kedengah hendah apa ni sak ngerau. Muk dengah hendah apa sak mum pada raus. Itulah penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, ketika kita ditimpa satu permasalahan, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu semuanya. Ya, kita susah, kita senang, kita sendiri, kita sedang dalam keadaan, Allah semua tahu. Jadi jangan ketika kalian susah
dibelit satu musibah